Viral. Video Loli yang mabuk hingga sepoyongan saat menghadiri pesta di Inggris beberapa waktu yang lalu menuai beragam komentar pedas dari netizen. Berbagai komentar tersebut rupanya membuat Nikita pun gerah dan buka suara. Jika sebelumnya ia menuding ibu angkat Loli di Inggris sebagai biang kerok karena Loli dibiarkan bebas, kali ini Nikita pun tampak membela diri dari berbagai serangan netizen. Lantas seperti apa Nikita menanggapi komentar pedas dari netizen yang membongkar kehidupan masa lalunya? Sebagai ibu, Nikita mengaku memperlakukan putrinya berbeda dengan kedua anak yang lain selama di Indonesia. Selain karena Loli putri satu-satunya, ia pun juga sudah memasuki usia remaja. Karena itulah Nikita terbilang ketat terhadap Loli. Lantas benarkah karena merasa tertekan tinggal bersama Nikita, Loli pun enggan pulang ke Jakarta dan memilih bersama ibu angkatnya di Inggris? Berbeda dengan Nikita yang masih berseteru dengan putrinya, perseteruan dirinya dengan Baim berujung damai. Ya, hal itu terlihat dari unggahan foto kebersamaan ia dan Baim di sosial media. Lantas, seperti apa hubungan Niki dengan Baim pada saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Viralnya foto Loli yang berdansa dengan pria dewasa saat berada di pesta pernikahan menyeruak setelah beredarnya video Loli yang terlihat mabuk di pesta tersebut. Dari video yang beredar, mengalir berbagai komentar pedas dari netizen yang ditunjukkan kepada Nikita. Seperti halnya komentar "buah jatuh tidak jauh dari pohonnya". Komentar pedas netizen tersebut tidak pelak membuat Nikita berang. Itu tuh wedding party. Di mana-mana kalau ada wedding party, itu pasti kita minum. Kok anak di bawah umur? Kalian kalau kalian ini kan yang nonton saya 3.500, pasti kalian punya kuota, ya. Kalian cek aja di Google. Anak di bawah umur, apalagi di luar negeri, itu 21 tahun baru boleh minum. Dari kemarin juga gue waras ya. Tapi gue ini punya hati, please. Tapi gue ini punya hati. Oke. Kalau misalnya boleh jujur, gue ini cengeng orangnya. Nah, aku mau sedikit ngebahas soal buah nggak jatuh dari pohonnya. Buat saya itu pepatah yang kurang masuk di akal saya. Ternyata saya adalah seorang pejuang, single fighter yang nggak mau ngelihat anaknya seperti anak-anak di jalan pada umumnya. Ya itulah mungkin Loli miss-nya di situ aja sih. Tapi kalau dibilang sedih, kesel gitu nggak ada. Melihat komentar pedas netizen, Nikita pun akhirnya menjawab dengan tegas. Melalui akun sosial medianya, Niki pun mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah mabuk saat usia 16 tahun. Bahkan, Nikita pun menegaskan jika ia saat seusia Loli masih belajar di lembaga pendidikan berbasis agama Islam, berbeda dengan Loli yang mengaku masuk dalam pergaulan anak gaul di Inggris. Namun tetap berkomitmen bahwa ia akan selalu menjaga diri meskipun dibebaskan pergi kemanapun. Memang kalian tahu masa muda saya waktu saya umur 16 tahun. Umur 16 tahun itu saya lagi sekolah. Nggak ada saya minum. Cuman kalau anak zaman sekarang diomelin dikit aja marah. Mimi nggak sayang sama aku gitu kan.
dipukul juga enggak, padahal cuma bilang masuk ke kamar nggak belajar gitu kan. Mungkin nadanya lebih tinggi, tapi menurut mereka itu adalah omongan kebencian gitu atau bagaimana, nggak ngerti gua. Di Inggris tidak boleh kekang, oke? Enggak, jadi gini loh, mami itu tuh nggak pernah yang namanya kekang kita berdua. Karena apa? Karena mami itu percaya sama kita, percaya sama kita. Karena emang di sini itu gimana ya? Kita emang anak-anak muda di sini tuh emang pada gaul-gaul semua, nggak ada yang nggak gaul. Kalau kamu pengen pergi, yaudah pergi. Pengen ke situ, yaudah ke situ. Yang penting pulang. Gue tuh selalu bilang sama anak gue, kalau kamu mau bebas, kamu mau begini, kamu mau begitu gitu ya, tunggu kamu cukup umurnya. Kalau kamu udah cukup umurnya, let's say 20 tahun, kamu sudah bisa mencari uang sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, ya terserah kamu mau ngapain aja. Sebagai orang tua, Mimi cuma bisa mensupport aja. Kalau memang Mimi bisa bantu, ya Mimi akan bantu. Tapi kalau tidak, ya Mimi akan bilang tidak. Karena 20 tahun itu adalah umur di mana orang itu sudah dewasa dan sudah mengerti akan apa sih dunia ini. Anak gue yang pertama ini memang pengennya tuh bebas, seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Maksudnya anak-anak pada umumnya tuh kayak dia lihat temen-temennya kalau pergi kemana nggak harus diantar sama pembantu atau suster gitu kan. Nikita juga mengaku jika dirinya baru pertama kali mencoba minuman beralkohol saat usia 25 tahun. Dengan tegas, ia pun juga mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah mencontohkan hal buruk kepada anak-anaknya. Meski mengaku kerap dugem, namun ia pun tidak pernah minum minuman beralkohol di depan anak-anaknya. Bahkan saat pulang ke rumah, Nikita mengaku berubah menjadi seorang ibu yang tegas. Ibu yang mana yang mengajarkan anaknya jadi hancur? Ibu yang mana? Gue adalah seorang ibu. No matter what kalian mau bilang apapun, tapi ketika gue sudah masuk ke rumah, satu jengkal, satu telapak kaki gue masuk aja dari pagar, dari luar ke rumah, gue adalah seorang ibu. Kalau cara aku nenangin diri, aku keluar. Aku di sini, cara aku nenangin diri, karena emang aku di sini itu kalau pengen kemana-mana aja aku boleh pergi ya. Kalau aku lagi sedih, lagi stres, aku sama Eda jalan. Di usia Loli yang masih terbilang remaja, Niki pun tidak ingin putrinya itu masuk ke dalam pergaulan bebas orang dewasa. Ia pun mengaku menyekolahkan Loli di Inggris karena Niki ingin putrinya mengenyam pendidikan tinggi dan hidup layak. Namun, di samping itu semua, Nikita pun melihat jika saat ini Loli sudah terkontaminasi gaya hidup bebas di negara barat. Dan tak hanya itu saja, Niki pun juga mengaku jika Loli adalah tipe anak pemberontak, di mana sejak usia 13 tahun, putrinya ini pun sudah mulai membangkang kepadanya. Gue tuh cari uang, susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam. Buat gue tuh semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya, itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang? Ya udah, kalau misalkan semua anak yang membangkang di Indonesia ini menganggap dirinya sudah dewasa dan bisa menjaga dirinya dengan baik, prove it. Jangan lagi minta bantuan kepada orang tua. Setiap ibu perempuan pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Nggak mungkin lah gue kayak gini misalkan, ya kali anak gue mau kayak gitu juga, enggak lah. Mana ada ibu yang mau ngejerumusin anaknya, itu nggak ada. Udah lost kontak sama Mami ya? Sama siapa tuh? Mimi? Sama mama aku? Enggak, udah nggak pernah chatan. Nanti ada waktunya kita chatan lagi mungkin ya. Tunggu situasinya nggak memanas. Benarkah didikan Nikita Mirzani dinilai terlalu keras hingga Loli pun enggan untuk pulang ke Indonesia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas kawan, saksikan ya. Secara tegas, Nikita Mirzani pun mengungkapkan bahwa dirinya mendidik Loli anak sulungnya berbeda dari kedua adiknya. Ya, contoh perbedaan tersebut terlihat ketika Nikita harus menugaskan seseorang untuk menjaga Loli saat Loli keluar rumah. Ia pun juga mengaku bahwa apa yang dilakukannya ini adalah bentuk rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Loli yang sudah menginjak usia remaja agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, saat berada di Inggris, Loli pun terlihat kesal ketika ibu angkatnya yaitu Mami Eda menyebut nama Nikita Mirzani saat live di sosial media. Anak gua mungkin yang pertama biasanya dikekang caranya gua ya. Dikekang caranya gua itu bukan berarti nggak boleh kemana-mana. Boleh main, boleh ketemu teman, boleh bersosialisasi, tapi harus ada satu orang yang ikut. Kalau nggak satu orang ini ikut, ya nggak boleh keluar. Pilihannya itu mau yang mana gitu. Mau pacaran, kata siapa pacaran nggak boleh? Boleh kok, boleh ditanya. Tetangga juga mungkin tahu kalau anak saya pulangnya larut malam gitu kan. Tapi harus ada yang ikut. Nah, mungkin disitulah miss-nya dia tidak sadar bahwa dengan yang diikutin itu adalah bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Jadi gue belajar, gue banyak ngobrol juga sama beberapa dokter-dokter anak gitu kan. Ya memang itu lagi pubernya dia gitu. Itu namanya katanya itu namanya rasa kurang bersyukur dengan apa yang dia punya gitu. Jadi dari kecil ternyata anak-anak tuh diajarkan untuk bersyukur gitu. Anak gue itu tiga-tiganya tuh beda-beda perhatian. Loli kan sudah 15 tahun waktu keluar dari rumah ke UK. Ya pasti jelas beda. Dia mungkin lebih dicuekin dalam artian bukan tidak disayang. Pada waktunya sih, kalau sekarang kan belum waktunya gitu. Karena gue pun waktu dulu dilepas sama orang tua sekitaran umur 19 sampai 20 gitu. Jadi gue mau menerapkan hal yang sama karena anaknya bapak gue jadi semua. Karena di sini tidak ada Mami Nikita. Oke, jadi selesai. Nggak usah bawa-bawa itu deh. Dengan? Nggak usah sebut-sebut namanya, dia aja nggak suka disebut-sebut namanya. Mami bukan pansos ya, ini TikToknya Loli, anak-anak lagi mandi, biasanya Loli Mami coming. Ya, biar Loli tinggal di Inggris, kalian semua tahu bahwa ada orang tua. Bukan Loli sendirian, bukan. Ya, ada orang tua yang sama-sama dengan Eda, take care. Selama Loli sekolah di Inggris, Niki merasa apa yang dikhawatirkannya menjadi kenyataan. Ya, Niki mengaku sering mendapat kabar jika Loli beberapa kali terlihat keluar rumah dengan busana terbuka, seolah tidak ada pengawasan. Dari video yang beredar, Loli pun bahkan terlihat berdansa di pesta pernikahan dan ia pun terlihat mabuk. Namun, kondisi tersebut disanggah oleh Loli dan hanya kebetulan terjadi. Seolah tidak ingin terkungkung oleh peraturan yang ketat dari ibundanya, Loli pun bahkan mengaku enggan untuk pulang ke Jakarta dan bertemu Niki sebelum dirinya menjadi anak yang sukses di Inggris. Loli beneran gak balik ke Indo? Enggak balik ke Indo. Nanti ada saatnya aku balik ke Indo. Nih dengerin ya. Sekolah selesai dulu, ada pekerjaan, punya uang sendiri. Iya, tembus sudah. Nanti kalau aku balik ke Indo paling nanti, bukan sekarang. Karena sekarang aku itu masih mau belajar dulu, masih mau masih mau menyerap info-info. Ya, masih mau belajar dulu. Mas, nanti kalau udah sukses, nanti aku balik ke Indonesia ya, bikin bisnis di Indonesia kalau bisa. Amin. Kalian tuh kalau pengen doain aku, ya mendingan doain aku semoga aku jadi anak sukses. Nanti kalau balik ke Indonesia semoga Loli jadi anak sukses, mendingan kayak gitu daripada nyuruh pulang. Ngapain gua pulang ke Indonesia kalau
kalau gue nggak punya masa depan di situ, Betul, aduh, oh my god, ngapain? Ngabisin waktu. Lah pulang aja kan udah saya beliin tiket. Tiket udah dibeliin, SQ lagi. Lantas, benarkah saat ini Nikita pun masih berseteru dengan Loli, tapi dirinya justru berdamai dengan Baim Wong? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, kabar lain pun datang dari Nikita Mirzani yang kini sudah berdamai dengan Baim Wong. Perdamaian keduanya pun mereka tunjukkan di sosial media, baik momen saat keduanya bertemu hingga chat Baim Wong yang ingin berdamai dan bertandang ke rumah Nikita, di mana disambut Nikita Mirzani dengan senang. Bahkan beberapa waktu lalu, Baim pun juga mengunggah foto di sosial medianya, di mana terlihat Nikita Mirzani bersandar manja di bahu Baim dan mengapit tangannya di lengan Baim. Bahkan foto itu pun juga dibubui caption di mana Baim seolah meminta tolong kepada istrinya Paula Verhoeven. Nikita Mirzani, I love you full. Jangan marah-marah terus dong sama aku. Kalau boleh aku main ke tempatmu ya. Silaturahmi aja. Gak ada kepentingan apa-apa kok. Tapi kalau gak apa-apa ya, tulis Baim. Baim, masa marah-marah mulu? Kan enggak. Timpal Nikita Mirzani. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.